Menikah adalah salah satu tindakan untuk mengikuti sunnah Rasul. Karena itulah, orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik agar kehidupan rumah tangganya menjadi tentram dan langgeng sampai akhir hayat. Maka dari itu, tak salah jika setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Berbagai ujian pun harus mereka lalui demi tetap bersama, baik di dunia maupun di akhirat, menjadi pasangan terbaik untuk satu dan lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, orang-orang itulah yang mendapat tempat yang baik, yaitu surga. Mereka masuk ke dalamnya bersama-sama orang yang salih dari bapak, istri, bahkan sampai anak dan cucu. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Assalamualaikum bima sabartum, yang artinya, keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin alhadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati host kita, Masya Allah, Sayyid Ali Zainal Abidin bin Syihab. Gimana, sehat Habib? Alhamdulillah Bib, sehat Bib, Masya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga para kru dan semua pemirsa pencinta acara Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema yang memang tema keseharian, yang mungkin setiap orang ingin menjadikan tema ini ada di dalam rumah tangganya masing-masing. Artinya dengan tema serumah sesurga. Iya. Jadi bisa juga kita artikan baiti jannati, artinya rumahku surgaku. Dan ini memang rumah tangga. Semua orang pengen merasakan yang namanya rumah tangga seperti Fiti yang kita lihat tadi, artinya dikatakan oleh Nabi SAW, an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. An-Nabi SAW beliau mengatakan dari lisannya yang mulia, an-nikahu sunnati, pernikahan ini adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, siapa orang yang tidak mau, tidak senang dengan sunnatku, falaisa minni, artinya bukan daripada golongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi rumah tangga terkadang tidak sesuai dengan pikiran kita. Kan kita pengen serumah sesurga. Jadi bagaimana bisa menjadikan rumah tangga kita itu baiti jannati, rumahku, surgaku, pulang enak, ketemu istri bagaimana, suatu kebiasaan yang memang sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Di dalam kitab Al-Adab Fiddin fi Rasail Imam Ghazali, dalam kitab Al-Adab Fiddin, Imam Ghazali ada menuliskan beberapa adab supaya rumah ini bisa jadi surga. Adab istri terhadap suami, juga adab suami terhadap istri. Jadi adabul mar'a li zaujiha. Jadi bagaimana bisa rumah tangga itu harus punya adab dua-duanya. Bukan hanya suami menuntut adab, oh istri harus beradab dengan suami. Atau sebaliknya, suami harus betul-betul beradab terhadap istri. Tidak, dua-duanya harus kerjasama sehingga rumah tangganya jadi surga. Ali, rumah tangganya bisa nikmat apa? Maka Imam Ghazali mengatakan bagian yang pertama di antara beberapa adab adabul mar'ah, adabnya seorang istri terhadap suami, pertama dawamul haya lahu. Pertama, adab seorang istri terhadap suami itu malunya nggak hilang. Bagaimana maksudnya malunya nggak hilang? Kalau masih pengantin baru itu Masya Allah malu. Maksudnya bau mulut malu, ya.
Bau-bau yang lain malu kan begitu. Itu pengantin baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun punya anak 5 hilang semua malunya. Bodoh amat. Nah itu yang nggak boleh. Artinya jadi dawamul haya lahu, kalau pengen rumah tangga kita pengen tetap bagus, tetap jaga penampilan seorang perempuan ini, seorang istri terhadap suaminya tetap terjaga. Jadi tidak berkurang. Jadi dia apanya mulutnya yang bagus, yang rapi, itu yang pertama. Kemudian Imam Ghazali juga mengatakan wa qillatul mumaratilahu, jangan banyak debat. Ini seorang istri kalau pengen rumah tangganya, jadi jangan menuntut oh rumah tangga nggak enak nih, harus berubah dua-duanya. Suami ngomong A, dia udah sampai Z. Biasanya. Emang biasa begitu tuh. Iya, kita baru ngomong B, dia sudah sampai. Masya Allah panjang. Jadi sudah, artinya jangan, jadi tidak disedikitkan, jangan terlalu banyak berdebat kepada suami. Terlalu banyak berdebat kepada suami tidak menjadikan rumah tangga itu bagus. Makanya kalau mau ngomong itu lihat dulu di hati. Oh misalnya suami capek pulang dari kerja, kan kita kerja. Misal capek, macet di jalanan 2 jam, 3 jam, pulang ke rumah denger lagi 2 jam, 3 jam, panjang tuh omongan. Nah, Macet lagi di rumah. Nah macet lagi di jalan macet, di rumah macet. Ya cuman yang macet otaknya jadinya. Iya benar guru. Nah ini tidak bisa menjadikan rumah tangga sesuai dengan rumah tangganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Dan yang ketiga, di antara banyak adab-adabnya, di antara adab yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, as-sukun inda kalamihi. Artinya seorang istri lebih banyak diam ketika suami berbicara. Jadi jangan motong, baru ngomong A udah motong ini, baru ngomong ini sudah enggak, ini sayur cabenya wah panjang. Nah ini yang dianjurkan, artinya adab. Kalau dikatakan oh enggak bisa, sudah terbiasa, pasti bisa. Tidak mungkin tidak bisa untuk melakukan hal sesuai dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Khadijah atau Sayyidatuna Aisyah. Kemudian biasakan juga untuk menjadi rumah tangga itu bagus, biasakan sholat itu berjamaah. Ini enggak, giliran pacaran sholat berjamaah, padahal enggak boleh. Cium tangan lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Cium tangan sama pacar ini artinya sesuatu yang salah. Mestinya itu terjadi di dalam rumah tangga. Jadi pacaranlah setelah menikah, jangan pacaran sebelum menikah. Jadi itu bahasa yang bagus. Orang kalau mau bagus pacarannya kapan? Pacaran itu setelah menikah. Nikah kemudian pacaran. Insya Allah terus jadi seperti pengantin baru walaupun pengantin lama. Tuh, seru banget ya. Ya kan? Cuman sekarang kan beda. Pacarannya 70 tahun, habis nikah, setelah menikah cerai langsung. Nah ini karena diawali dengan sesuatu yang tidak bagus. Jadi ikutlah dengan contoh-contoh, bahkan artinya perempuan-perempuan yang soleha, perempuan-perempuan yang soleha ini gampang sekali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mendengarkan al-luzum, kata Imam Ghazali di antaranya al-luzum fi amrihi, artinya selalu taat kepada suaminya. Perintah suaminya dia taat kepada suaminya. Apa yang dilakukan oleh suaminya, bahkan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala, seandainya, tapi nggak boleh. Seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita boleh sujud atau seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk, kan nggak boleh manusia sujud kepada manusia, tidak boleh. Pemirsa jangan salah mendengar, orang tidak boleh sujud kepada orang. Akan tetapi kalaupun diperbolehkan, maka niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena begitu besar hak suami yang harus dihormati oleh seorang istri. Kayaknya mau curhat nih enggak? Iya bener Bib, soalnya nih hari gini banyak banget denger apa ya, kan sorga di bawah telapak kaki ibu. Yang lebih dihormati wanita gitu. Iya dicari-cari kok nggak ketemu surganya gitu kan. Artinya memang
seorang perempuan artinya berharga sekali. Nah ini di antara adab seorang wanita terhadap suami. Nah bagaimana suami terhadap istri? Sama. Jadi kita juga nggak boleh menuntut, oh kamu harus baik, kamu harus soleha. Seorang istri juga boleh, kamu pun harus soleh. Kan begitu. Di antara misalnya al-usra fil kalam atau muasyaratu bil ma'ruf. Di antara adab suami terhadap istri, suami harus berlemah lembut terhadap istri. Jaminan nafkah, suami wajib cari nafkah buat istrinya. Suami wajib cari nafkah buat anak-anaknya. Dan suami wajib berlemah lembut terhadap istrinya. Nah kalau memang dua hal ini digabungkan, adab istri terhadap suami, kemudian adab suami terhadap istri, lataiful kalam, dengan perkataan yang lemah lembut, dengan nafkah yang wajib, menghormati keluarga istri. Suami menghormati keluarga istri, istri menghormati keluarga suami. Harus balik-balik tuh duanya, take and give. Suami menghormati keluarga istri, istri menghormati keluarga suami. Ini akan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau bawa adat masing-masing nggak selesai-selesai. Ribut. Apa yang diambilkan ribut? Sudah, ini sudah menikahkan, kita niatnya nikah. Sudah jadikan pernikahan itu untuk iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi. Nah, ini perlu dicamkan. Sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menikah Allah sudah selesaikan daripada keimanannya separuh iman. Sisanya apa? Fattaqillah fi nisfil bagi. Maka sisanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh. Artinya beramal soleh, ayo rumah tangga dengan rumah tangga yang bagus, dengan tinggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, dan sabar. Rumah tangga istri sabar dengan suami, suami sabar dengan istri. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, ayyumamra'atin, siapa seorang istri yang sabar dengan suaminya, Allah berikan pahala Asia. Itu Asia panjang ceritanya. Asia itu istri Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Asia, ya Fir'aun, lau qatta'tani irban, seandainya kau potong-potong aku, tidak akan berkurang cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sabarnya Allah bangunkan dia rumah di surga. Jadi kita nggak harus disiksa untuk dapat rumah di surga, sabar dengan suaminya. Begitupun tenang istri di rumah. Jangan cuman istri dua, enggak, suami juga. Seorang suami yang sabar dengan buruk akhlak daripada istrinya, Allah berikan pahala Nabi Ayub. Enggak harus jadi nabi dulu. Enggak harus dia borokan dulu, korengan dulu untuk dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar dalam menghadapi rumah tangganya, Allah berikan pahala Nabi Ayub, lihat. Subhanallah, makanya bisa dapat rumah surga itu kita kan tidak harus bagaimana. Ini kurang sedikit langsung ke KUA. Salah sedikit, wah jangan seperti itu. Nah ini yang salah. Jadi bangunlah, jadi bagaimana kita mau bawa umat yang bagus kalau rumah tangga saja sudah kita tidak bisa jaga. Itu kan yang kecil rumah tangga kita, walaupun sudah ada menit-menit di belakang ngingetin hampir habis waktunya. Ya Allah ya. Iya, iya benar ya. Nah jadi artinya memang seperti itu. Artinya kalau memang jadi orang yang khususnya anak-anak muda nih, makanya niat yang bagus mau nikah nih niatnya apa? Oh niat beriman kepada Allah, niat bertakwa kepada Allah, tambah iman kita. Man fataha ala nafsi baban niyatin hasanah, fatahallahu ali sab'ina baban minat taufik. Orang yang berniat, oh nikah niatnya apa? Oh nikah saya mau ngikutin Nabi. Kalau ngikutin Nabi jangan cuma akdun nikahnya saja. Oh gobil tuh tazwijah, saya terima nikahnya dan kawinnya. Bukan cuman itu, tapi perilaku di dalamnya harus. Oh Nabi sama istrinya bagaimana, istri terhadap Nabi bagaimana, itu yang harus diikutin. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, terima kasih ya Habibi. Ya kita luruskan kembali niatan nikah kita nih untuk apa ya. Dan mudah-mudahan dengan pernikahan mengangkat harkat derajat martabat kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih ya Habibi, Habib Muhammad Syahab. Nanti kita ketemu lagi di segmen pertanyaannya Habib ya. Dan setelah ini kita akan membahas tentang berubah atau diubah bersama Kiai Haji Syarif Rahmat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.